Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan literasi ICT yang berkelompok Abimayu, Yosef, Carolus, Maria, Anastasia Sarah, sama Leonardo Kevin. Yang pertama itu, apa sih ICT? ICT itu adalah Informasi and Communication Technology, adalah payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyiapkan informasi. Informasi itu adalah hasil dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang mengetahuinya. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua pihak atau lebih sehingga pesan yang dapat dimaksud dapat dipahami. Dan teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu yang berdasarkan proses teknik. Terus ada pemanfaatan aplikasi berbasis online dalam pembelajaran. Penggunaan secara sistematis dari sumber belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Ada dua poin, yaitu pemanfaatan media dalam situasi kelas atau di dalam kelas. Yang kedua ada pemanfaatan media di luar situasi kelas atau di luar kelas. Poin yang pertama adalah pemanfaatan media dalam situasi kelas atau di dalam kelas, yaitu media pembelajaran dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan pemanfaatannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Yang kedua, ada pemanfaatan media di luar situasi kelas ataupun luar kelas, meliputi pemanfaatan secara bebas, yaitu media yang digunakan diharuskan kepada pemakai tertentu dan tidak ada kontrol dari pengawasan dari pembuat atau pengelola media, serta pemakai tidak dikelola dengan prosedur dan pola tertentu. Yang B ada pemanfaatan secara terkontrol, yaitu media yang digunakan dalam serangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan untuk dipakai oleh sasaran pemakai tertentu dalam mengikuti pola dan prosedur pembelajaran tertentu, hingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang C ada pemanfaatan media secara perorangan, kelompok, ataupun massal. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sarana pembelajaran dapat diimplementasikan sebagai berikut. 1. Browsing atau surfing adalah istilah umum yang digunakan bila hendak menjelajahi dunia maya atau web. 2. Resourcing adalah menjadikan internet sebagai sumber pengajaran. Peranan internet sebagai gudangnya informasi dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan materi pengajaran yang disampaikan. Informasi yang berkaitan dengan alamat situs yang akan dikunjungi sebagai sumber materi ajar telah diketahui terlebih dahulu melalui informasi yang diberikan pada buku pegangan pengajaran maupun dari informasi lainnya. Yang ketiga, searching, yaitu proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah consulting and communicating, atau konsultasi dan komunikasi dapat melalui email dan mailing list. Learning Management System, atau kita bisa singkat LMS, merupakan sistem untuk mengelola catatan, pelatihan, dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Untuk pemanfaatan Learning Management System atau LMS, 1. Buat pembelajaran jadi kreatif dan inovatif. Kedua, peserta pembelajaran pun dapat dengan mudah mendapatkan materi kapan saja dan dari mana saja. Tiga, diakses dengan mudah melalui perangkat digital. Mengapa sekolah penting untuk mengadopsi LMS? Yang pertama, LMS mendorong kesuksesan siswa. Fleksibilitas dan lingkungan yang aman dan ramah membantu siswa mengelola tekanan dan memberikan perhatian pada tugas sekolah mereka.
Kedua, identifikasi masalah siswa lebih dini. Jalur komunikasi yang terbuka dapat membantu mencapai tujuan bersama, yaitu kesuksesan siswa. Yang ketiga, melahirkan sumber daya dan mutu pendidikan. Pada proses belajar mengajar daring, guru dipaksa aktif dan kreatif untuk memberikan pendidikan yang menyenangkan untuk siswanya. Media sosial dalam dunia pendidikan. Pertumbuhan media sosial selama beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan cara pemanfaatan internet bagi penggunanya dalam dunia pendidikan. Manfaat media sosial bagi pelajar. 1. Menciptakan komunitas. Banyak pelajar ditantang untuk bisa menyesuaikan diri dengan konsep pembelajaran yang baru dan tugas-tugas khusus. Contohnya, A. Memulai daftar kontak kelas untuk berkolaborasi dan saling membagikan tips-tips pelajaran tertentu. B. Mengundang guru yang menggunakan media sosial untuk bergabung dengan kelompok belajar sehingga memberi masukan. Yang kedua, melanjutkan pembahasan pembelajaran. Melalui jaringan kelompok belajar kolaboratif, bisa menghemat waktu dan tenaga banyak orang. Bagi pelajar yang tak dapat menghadiri kelas tertentu, tak perlu khawatir ketinggalan pelajaran, karena saat ini media sosial bisa membantu pelajar. Yang ketiga, mengatur sumber pembelajaran. Media sosial dapat membantu untuk menjaga semua informasi agar terorganisir dan mudah diakses. Dengan media sosial, maka data yang pelajar miliki akan aman, akurat, dan bisa saling dibagikan menggunakan tools seperti Tumblr. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak atau belum diposting ke media sosial. Yang keempat, mendukung materi pembelajaran. Media sosial dapat membantu mengidentifikasi konten tambahan untuk memperkuat atau memperluas pembelajaran pelajar. Yang kelima, ada bertambahnya wawasan. Para pelajar yang merupakan pengguna media sosial secara langsung saling memberikan dan menerima informasi. Mereka membagikan tips dan trik melalui proyek DIY, Do It Yourself, dan informasi yang berguna untuk bahan pelajaran. Yang keenam, kemampuan marketing media sosial. Berkembangnya media sosial menciptakan dunia marketing yang baru, di mana membutuhkan para profesional atau ahli untuk membangun lapangan bisnis. Selanjutnya, contoh media sosial yang dapat dijadikan media pembelajaran. Yang pertama ada YouTube, WhatsApp, Instagram. YouTube bukan hanya untuk mendapatkan hiburan, tetapi juga untuk belajar atau mendapatkan informasi. Contohnya tutor pelajaran. Yang kedua itu WhatsApp. WhatsApp dapat memudahkan sebuah proses pembelajaran. Guru dapat menyajikan materi melalui WhatsApp dengan cara mengirimkan file, video, teks, gambar, link, dan sebagainya. Yang ketiga, Instagram. Instagram memberikan peserta didik kewenangan untuk membuat konten digital sendiri dan mempublikasikannya secara online. Selain itu, dapat merangsang keaktifan peserta didik dan pendidik dalam mengajar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.